wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih sehat kan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kesempatan berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang disiplin positif. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan juga majelis guru yang telah sudi hadir mengikuti kegiatan diseminasi disiplin positif di sekolah ini. Untuk mendapatkan keberkahan pada acara ini, marilah kita baca basmalah supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 002 Batra Makmur Kota, Bapak Sofian SPD. Kepada Bapak Sofian SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semuanya. Sama-sama kita mengucapkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi kita masih diberi kesehatan sehingga sama-sama hadir di sekolah yang kita cintai ini dalam suatu rangkaian yang kemas pada seorang guru penggerak sekolah kita, yaitu diseminasi modul 1B 1.4 disiplin positif. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh narasumber ataupun sebagai guru penggerak sekolah kita, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya nantinya dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing nantinya. Salawat dan salam pada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan kita dari alam kejadian pada penuh dengan ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak Ibu rekan guru yang saya hormati, tidak banyak dan tidak lebar saya menyampaikan kata sambutan ataupun pemberitaan untuk semua, bahwasanya kita makan bersyukur sekolah kita ada perwakilan untuk seorang guru penggerak. Ini juga mendapatnya guru penggerak ini bukan suatu hal yang gampang, bukan satu hal yang mudah. Ada tahapan-tahapan yang akan kita diikuti. Insyaallah kita juga terima kasih pada guru itu telah sebagai guru penggerak SD 02 Kota dan juga memastikan mengharumkan nama sekolah kita bahwa kita juga di 02 Batra Makmur Kota ada seorang guru penggerak. Mudah-mudahan nanti Bu Dewi yang sebagai guru penggerak ya apapun yang dapat ilmu yang diajarkan, ilmu yang terapkan nanti ke sekolah kita supaya sekolah kita juga sama seperti sekolah-sekolah yang ada, sekolah-sekolah yang sudah mempunyai guru penggerak juga. Jangan sampai sekolah kita ketinggalan. Ya, mudah-mudahan nanti dengan adanya Bu Dewi sebagai pengikut guru penggerak, sekolah kita nanti makin meningkat lagi. Ya, sekolah kita masih dulunya sudah agak sedikit, kenapa ya lebih maju lagi. Sama-sama kita doakan, mudah-mudahan nanti apa yang diterapkan oleh guru penggerak di sekolah kita ini nanti akan kita laksanakan di sekolah kita. Dan juga sebagai guru penggerak, apapun ilmu yang ada terapkan, sampaikan ya kepada kawan kita, apa-apa yang dapat nanti ya sampaikan kepada guru kita. Kita sebagai guru yang harus bergerak, kalau tak bergerak tak dapat, karena sudah zaman IT sekarang ini. Seperti yang sampaikan tadi, untuk mendapat guru penggerak itu tidak segampang memberi telapak tangan, ada tahapan yang berbeda. Jadi mudah-mudahan Bu Dewi sekali lagi bersama Bu Dewi guru penggerak ya, sampaikan nanti apa ilmu yang ada sama kawan kita ini. Mudah-mudahan guru kita ini ya lebih mau bergerak, bukan melempam ya, dan melempam apalagi masalah IT ya. Mudah-mudahan IT jadi bahan favorit sekarang untuk zaman-zaman sekarang, apalagi yang sudah paham itu nanti dia tambah meningkat laginya. Saya rasa itu aja sebagai pengantar dari Bapak. Mudah-mudahan nanti sampai jam berapa nanti ya ikuti
ya pada hari Jumat yang 11 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dominasi modul 1B disiplin positif di SD 02 Batara Kota secara resmi Bapak buka dan boleh disampaikan apa yang perlu didapatkan sampaikan kepada teman kita. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sofian SPD yang telah mendukung kegiatan saya pada hari ini. Baiklah, Bapak Ibu, kegiatan kita selanjutnya kita buat kesepakatan kelas dulu, Bapak Ibu. Jadi saya sudah membuat saling menghargai, kemudian menjadi pendengar yang baik. Kira-kira Ibu mau, maksudnya mau menambahkan? Boleh? Misalkan silent HP, misalkan seperti itu, atau menghargai pendapat orang lain begitu. Ada nggak Bapak Ibu yang mau ditambahkan? Hah? Yang ini aja, Bapak Ibu kita buat di sini. Kita buat apa Ibu? Ya, atau menghargai pendapat orang lain. Ya, Bapak Ibu bisa. Ya, saya buat. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, ya, makasih Bu Dian. Ya, ada kebersihan. Ada lagi yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Mematuhi aturan. Ya, boleh. Mematuhi aturan kelas ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Bertanggung jawab. Oke. Angkatan kelas kita pada kegiatan hari ini. Kemudian kegiatan kita selanjutnya greeting sebentar. Oke, Bapak Ibu silakan berdiri. Ayo Bapak Ibu silakan berdiri. Jadi kita hanya bermain dengan jari, jari. Oke, simpel saja. Saat bermain hari. Saat saya bilang pagi, tepuknya 1. Saat saya bilang siang, tepuknya 2. Nah, saat saya bilang malam, tepuknya setengah. Pagi, siang, malam. Bisa bilang Bapak Ibu? Oke. Malam. Pagi, malam, siang, pagi, siang, malam, pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali di tempat duduknya masing-masing. Namanya Dewi Tes siapa? Ya, benar sekali. Supaya kita tidak sampai Bapak Ibu. Oke, lanjut. Jadi Bapak Ibu di sini saya sekali lagi saya sampaikan bahwasanya saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu ya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama berdiskusi juga ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini saya akan masuk ke tema disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu ada yang pernah mendengar nggak atau disiplinnya aja lah gitu? Ada Bapak Ibu? Iya, atau disiplin itu ini gitu. Iya, Ibu. Seperti aturan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian
disiplin juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Pernah mungkin kita jumpai di dalam ruangan itu disiplin kelas ya Bapak Ibu. Apa namanya kata tertib? Nah, saya tanya dulu salah satu ibu. Kata tertibnya itu kira-kira siapa yang buat? Pak Abi dulu lah. Mungkin Pak Abi. Guru yang buat ya. Oke. Disiplin itu memang sudah turun-temurun kita laksanakan. Ya kan? Kita tempel di tembok, ya kan? Nah, saat ini cara penerapan disiplin, jadi anak-anak yang membuatnya sendiri. Anak-anak yang membuatnya sendiri, kemudian kita menerapkannya dengan bahasa kita yang positif. Mungkin anak-anak, Bu, nggak boleh ribut dalam kelas. Mereka meyakini gitu bahwasanya nggak boleh ribut dalam kelas. Nah, kita sebagai guru, yang kita buat keyakinan kelas. Kita rubah dengan menggunakan bahasa positif, misalkan kita buat apa ya Bapak Ibu kira-kira ya? Menjaga ketertiban kelas, keteraturan kelas, seperti itu bahasa positifnya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Jadi timbulnya bukan karena takut ada tata tertib ditempel di dinding, tetapi takut dari dalam dirinya, karena dirinya lah yang membuat keyakinan tersebut. Oh iya, saya sudah buat keyakinan, maka saya harus saya laksanakan. Oke, lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku agama, bangsa, bahasa, ataupun latar belakangnya. Contoh-contoh nilai kebajikan universal dari institusi pendidikan. Pertama, profil pelajar Pancasila. Apalagi sekarang sudah kurikulum merdeka Bapak Ibu ya. Tentu tujuan kita sekarang ini adalah menghadirkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, di sini sudah paket lengkap Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Seperti inilah impian kita ya Bapak Ibu ya, kira-kira seperti ini ya. Kemudian sikap muridnya seperti apa? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, kemudian komitmen. Kemudian keterampilan hidupnya apa? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari dalam dirinya. Ibu, Bapak, kita lanjut kembali. Nah, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia tentu memiliki kebutuhan dasar. Ya. Nah, termasuk nih dia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Contoh di sini Bapak Ibu, ya, ada pertanyaan pemantik. Pak Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ibu, kira-kira Bapak Ibu, kira-kira mengapa ya Doni melakukan itu? Dia selalu mengambil makanan temannya. Ya, Bapak Ibu. Alasannya mungkin yang pertama dia lapar karena nggak sarapan dari rumah. Nah, kemudian mungkin dia nggak bawa uang jajan, nggak bisa jajan. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Ya.
Kata Bu Dewi tadi mungkin dia belum makan. Ya bisa jadi ya kan Bu ya. Ya, terima kasih Bu Dewi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kadang menghadapi ini anaknya nakal ini, karena apa dia kali buat onar gitu. Ya kan Bu? Kita menganggap anak tersebut nakal. Padahal Bapak Ibu sebenarnya anak-anak kita itu sedang mencari kebutuhan dari dirinya, begitu. Seperti mencari perhatian atau sandangnya atau makannya gitu Bapak Ibu. Coba kita lihat di sini. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ya, kata Bu Dewi tadi karena belum sarapan dari rumah. Iya, mungkin dia lapar, makanya dia mengambil paksa makanan kawannya. Ini kebutuhan si Doni. Nah, kasih sayang terasa diterima. Ya mungkin si Doni juga seperti itu. Dengan dia membuat onar, dia mendapat perhatian lebih dari ibu gurunya atau bapak gurunya. Tentu nanti ibu gurunya nelpon, oh Bu, anak ibu. Nah, tentu dia perhatian ya, perhatian yang lebih seperti itu. Kemudian penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Nah, dia jagoan dalam kelas nih. Dengan begitu temannya nggak ada yang berani melawan. Pasti nanti temannya akan memberikannya, gitu. Iya, takut kepadanya, dia butuh penguasaan dirinya, seperti itu. Kemudian kebebasan akan pilihan, yang mungkin saja mamanya botolnya itu aja, mungkin telur setiap hari, dia bosan ini. Iya, lihat punya kawan ada sosis pula, gitu kan, dia pengen mencicipinya, atau satu lagi ayam goreng, gitu. Bebas ya, begitu. Kemudian kesenangan, nah semakin anak-anak riuh, dia semakin senang hatinya. Seperti itu mungkin kebutuhan anak tersebut, kebutuhan memiliki kebutuhan dasar manusia seperti kita juga Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nih, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak nanti kalau nggak siap PR-nya di WC gitu. Dia takut ya Bapak Ibu ya, itu bukan dari dalam dirinya, dan dari motivasi ekstrinsik. Itu tadi Bapak Ibu sudah ada tata tertibnya di situ, ya dia takut bukan karena dirinya, tapi karena dia di WC, berarti dari ekstrinsiknya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ayo nanti siapa yang bisa jadi Bekasi pena baru? Iya seperti itu. Atau siapa yang bisa nanti kasih uang 10.000. Itu dari motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Jadi ada anak yang menghargai dari dirinya tanpa perlu dari motivasi ekstrinsik, yaitu dari motivasi intrinsik, yaitu dari dalam dirinya. Nah, yang paling baik untuk anak-anak yang mana? Tentu yang ini Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu motivasi intrinsik. Kemudian, nah, hukuman. Ini tadi Bapak Ibu ya, hukuman tadi tindakan yang diberikan kepada siswa sebagai akibat dari perilaku yang melanggar aturan sekolah. Ini yang tadi Bapak Ibu jelaskan CWC gitu Bapak Ibu ya, tadi. Kemudian konsekuensinya apa? Ya langkah-langkah yang direncanakan disepakati sebagai akibat dari pelanggaran aturan, tetapi berbeda dengan hukuman karena melibatkan proses yang lebih terstruktur dan kerjasama antara guru dan siswa. Kemudian yang ketiga, restitusi. Pendekatan disiplin positif yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan siswa dengan cara membangun karakter dan memfasilitasi pembelajaran serta pertumbuhan pribadi. Nah, kalau restitusi ini Bapak Ibu, ya anak tersebut menyadari kesalahannya dari dalam dirinya. Tanpa kita sebut anak mengerti, oh kesalahan saya ini. Sehingga dia memperbaiki dirinya, kemudian menjadi perilaku yang baik. Bapak Ibu, kemudian kita masuk ke posisi kontrol guru. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Kemudian guru sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah Bapak Ibu, saat ini kita berada di fase yang mana Bapak Ibu ya? Nah, saya akan memberikan sticky notes. Nanti Bapak Ibu silakan
Boleh tulis nama, boleh juga tidak. Nanti kita tempel di sini, boleh ya Bapak Ibu ya? Kita tempel ya. Kira-kira saat ini Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Oke. Tahu nomor 5 aja. Mantau aja. Tapi kalau mau pilih dua, apa ya? Menghukumi kodam. Boleh? Boleh Bapak Ibu. Mungkin kita ini saya bukan sebagai guru sebagai pemantau juga, tapi saya sebagai guru sebagai manajer. Atau saya sebagai guru sebagai manajer, tapi saya juga sebagai guru sebagai teman. Gitu. Boleh saja Bapak Ibu. Kita sekarang sedang di fase yang mana? Gitu. Kalau sudah selesai Ibu, silakan tempel di sini lah Bapak Ibu, kita di sini silakan Ibu. Tempel. Sekarang? Ya, sekarang. Silakan Ibu. Boleh gini ya, Pak Dewi. Bisa dibaca? Aku ikut pula sidang ini. Silakan Bapak Ibu tempel. Pakai nama kan, Bu? Boleh. Nanda. Mereka ada nama, ayo. Ada yang muda, ada yang Ada surga. Tidak ada di posisi kontrol guru. Terima kasih Bapak Ibu. Udah semuanya Bapak Ibu ya. Saya bacakan. Guru sebagai teman, guru sebagai pemandu. Pemantau mungkin maksudnya. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kemudian guru sebagai teman, guru sebagai teman, guru sebagai teman, guru sebagai teman, plus guru sebagai pemantau. Oke, ini guru sebagai teman, oke. Guru sebagai penghukum dan guru sebagai teman. Ini agak unik sekali. Oke. Seram. Ya. Seram. Apresiasi, oke. Nah, mari kita sambil menonton video ya Bapak Ibu ya. Kita lihat apa sih yang 5 posisi kontrol tersebut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sebagai pembuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi sebagai teman. Naren!
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Si pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau Terakhir Bapak Ibu ya, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm. Perhatikan. Jadi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu mana yang paling bagus di antara kelima tadi Bapak Ibu? Yang terakhir. Sebagai manajer ya. Jadi kalau sebagai manajer itu, jadi anak tersebut mengakui kesalahannya berdasarkan dirinya tanpa orang lain. Faktor eksternalnya. Lanjut Bapak Ibu.
Sekarang kita sudah keyakinan sekolah atau kelas. So, Bapak Ibu ada yang sudah buat ya keyakinan sekolah atau kelas? Nah, di sini saya sudah buat Bapak Ibu. Jadi kita lihat. Ikut cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Berangkat dihidupkan.
membuat keyakinan kelasnya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian, pernyataan-pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian, keyakinan kelas hendaklah tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak tetap ya Pak Ibu ya, boleh berubah-ubah seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas ya 5A seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi beriman dan bertakwa, berdoa sebelum belajar. Kemudian hormat dan santun, membiasakan mengucapkan maaf dan tolong. Kemudian kebersihannya, menjaga kebersihan kelas. Kerjasama, mari saling membantu. Kemudian menghargai, saling mendengarkan. Kejujuran, kemudian berbicara sesuai dengan kenyataan. Kemudian mandiri, hadir tepat waktu. Kemudian tanggung jawab, melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab. Jadi di sini Bapak Ibu tidak ada kata jangan, tidak, seperti itu. Jadi ini kan setelah anak-anak membuat keyakinannya, kita ubah bahasa mereka ke bahasa yang positif. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian lanjut, setelah keyakinan kelas, sekarang kita masuk segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen tahun 2004. Selanjutnya, nah ciri-ciri segitiga restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi seperti Karen sebagai posisi guru sebagai manajer ya Bapak Ibu tadi ya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, jadi bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi anak tersebut menyadari kesalahannya berdasarkan dari dalam dirinya. Nah seperti ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nih, yang pertama menstabilkan identitas. Biasanya pertanyaannya, biasanya kita menjawab setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian ada pada kebutuhan dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Di sini saya sudah buat Bapak Ibu contoh segitiga restitusi. Jadi kita berbuat tapi tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Pasti kita punya alasan mengapa kita tadi Validasi tindakan yang salah. Tapi kita tidak sarapan dari rumah. Jadi Sipa, apakah kamu puas dengan makan di kelas tadi? Tidak, Bu. Mengapa? Iya, jadi teman Sipa terganggu ya. Jadi apa keyakinan kelas? Menanyakan keyakinan yang terakhir. Seperti Pak kelas.
keyakinan apa nih yang belum kita tunjukkan? Karena dapat mengganggu ketertiban ketika bola dia. Jadi sifat apa rencana kita untuk memperbaiki keadaan ini? Iya, jadi besok kita sebelum berangkat sekolah kita sarapan terlebih dahulu biar kita fokus belajar. Oke, kita karena belajar sejak dulu ini biarkan kita masuk ke dalam kelas. Kemudian kasus kedua, siswa terlambat masuk ke kelas. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Jadi juga berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Jadi juga kamu pasti punya alasan mengapa tadi kamu terlambat. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa ini yang belum diwujudkan? Jadi apa rencana juga untuk memperbaiki keadaan ini? Ya, jadi nanti juga tidurnya tidak terlalu malam sehingga juga bisa bangun lebih awal sehingga juga tidak terlambat ke sekolah. Ya, jadi juga silahkan masuk ke kelas dan sudah berbunyi. Oke, Bapak Ibu, itu tadi merupakan contoh segitiga restitusi yang sudah saya jalankan. Jadi di sini Bapak Ibu, saya harap penyampaian saya tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di sekolah kita, dan mudah-mudahan sekolah kita menjadi sekolah yang memang maju. Kemudian kita memimpikan murid-murid kita ini supaya murid kita lebih murid kita berprofil Pancasila, itu terutama seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi Tayani, rekan sejawat dari Ibu Dewi Agustina Margolang di SD Negeri 002 Baterah Makmur Kota. Menurut saya, dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi Agustina Margolang tentang budaya positif, sangatlah bagus untuk diterapkan di sekolah kami. Kami sebagai rekan sejawat mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar murid menjadi disiplin dari dalam dirinya dan bukan dari faktor ekstrinsiknya. Dan kami sebagai guru dapat memposisikan kontrol kami, apakah sebagai teman, pemantau, atau manajer. Selamat kepada Ibu Dewi Agustina Margolang. Semoga ilmu yang didapatkan di pendidikan guru penggerak dapat diterapkan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.